Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah masih memberikan kita umur, memberikan kita kesempatan, memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan syariatnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya hari ini akan melanjutkan materi tentang integrasi nasional, yang mana pada pertemuan lalu saya sudah menyampaikan bagian A dari bab integrasi nasional ini. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagian B, yaitu strategi disintegrasi bangsa, ya. Bagian B adalah strategi disintegrasi bangsa. Untuk mewujudkan integrasi nasional ini didasarkan pada ikatan yang lebih luas, yaitu harus melewati batas-batas kekeluargaan, batas-batas kesukuan, dan batas-batas keagamaan. Maksudnya adalah kita sudah tidak lagi harus memiliki pola pikir yang sempit, ya, hanya dibatasi oleh kekeluargaan, hanya dibatasi oleh kesukuan, atau hanya dibatasi oleh keagamaan. Sebab kalau seperti itu, maka yang terjadi adalah disintegrasi atau perpecahan dalam sebuah bangsa. Maka dari itu ada strategi yang sangat efektif untuk dilakukan agar disintegrasi bangsa ini hilang di tengah-tengah bangsa. Yang pertama adalah strategi asimilasi, ya. Nah, nanti kita jelaskan ini. Yang kedua adalah strategi akulturasi, dan yang ketiga adalah strategi pluralis. Baik, kita masuk kepada strategi yang pertama adalah strategi asimilasi. Strategi asimilasi adalah percampuran dua budaya atau lebih menjadi budaya yang baru, sehingga tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya, ya. Saya ulangi, strategi asimilasi adalah proses percampuran dua budaya atau lebih menjadi satu budaya baru, sehingga tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Ya, jadi kalau ini kita lihat, kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat, strategi ini sangat efektif. Misalnya begini, suku, ya, kita kalau lihat dari perbedaan suku, misal suku Jawa menikah dengan suku Melayu, kemudian dia membentuk keluarga besar, dan keluarga besar ini memiliki budaya yang baru. Kenapa budaya yang baru? Karena dia tidak mengambil dari budaya Jawanya, tidak mengambil dari budaya Melayunya, sehingga dia membentuk budaya baru. Nah, budaya ini budaya Jawanya tidak tampak, budaya Melayunya juga tidak tampak. Nah, maka ini disebut dengan proses atau strategi asimilasi. Asimilasi, percampuran dua budaya atau lebih membentuk budaya baru, sehingga tidak tampak lagi budaya aslinya, ya. Baik. Model ini dianggap kurang demokratis, ya. Model ini dianggap kurang demokratis karena apa? Karena tidak mengakomodir budaya aslinya, baik budaya Jawanya maupun budaya Melayunya. Baik, berikutnya adalah strategi akulturasi, ya. Strategi akulturasi, yaitu proses percampuran dua budaya atau lebih menjadi budaya baru, tetapi, nah, ini yang membedakan. Tetapi ciri-ciri budaya aslinya masih tampak. Baik, saya mencontohkan dengan contoh yang sama. Misalnya, ya, orang Jawa
menikah dengan orang Melayu, menjadi atau membentuk keluarga besar, maka budaya Jawanya masih tampak atau budaya Malunya juga masih tampak. Nah, kalau seperti ini maka disebut dengan strategi akulturasi, ya. Yang membedakan adalah kalau yang pertama itu tidak tampak lagi budaya aslinya, kalau yang kedua ini adalah budaya aslinya masih tampak, ya. Nah, kalau yang tidak tampak tadi namanya strategi asimilasi, ya. Kalau yang kedua ini yaitu masih tampak disebut dengan strategi akulturasi, ya. Baik. Model yang kedua ini atau strategi yang kedua ini dianggap demokratis karena adanya penghargaan, ya. Kenapa dianggap demokratis? Karena adanya penghargaan terhadap budaya kelompok dan budaya lokal, ya. Nah, ini perbedaan antara strategi asimilasi dengan strategi akulturasi. Yang ketiga adalah, yang terakhir ini adalah strategi pluralis, ya. Strategi pluralis, yaitu negara memberikan kesempatan kepada semua unsur, ya, baik agama, baik suku, baik budaya maupun perbedaan lainnya untuk berkembang secara bersama-sama dan hidup berdampingan secara damai. Nah, ini pluralis, ya. Pluralis ini artinya hidup bersama walaupun ada perbedaan. Bisa hidup berdampingan walaupun ada perbedaan. Bisa hidup damai walaupun ada perbedaan, ya. Beda suku bisa hidup bersama, beda agama juga bisa hidup bersama, beda budaya juga bisa hidup bersama secara damai. Nah, ini yang disebut dengan strategi pluralis, ya. Nah, strategi pluralis ini dianggap paling demokratis, ya, paling demokratis karena dia bisa hidup bersama secara damai walaupun ada perbedaan-perbedaan. Artinya toleransi yang sangat tinggi terjadi ketika strategi pluralis ini diterapkan. Nah, begitu. Baik, berikutnya poin C, tadi poin B, ya. Sekarang poin C adalah integrasi nasional. Integrasi nasional, ya, kita dapat lihat dari dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal, ya. Dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal adalah menyatukan persepsi, ya. Dimensi vertikal adalah menyatukan persepsi, keinginan dan harapan antara pemerintah dengan rakyat. Nah, ini, ya. Kenapa disebut vertikal? Karena antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah di atas, rakyat ada di bawah. Maka dia disebut dengan dimensi vertikal atau integrasi vertikal. Nah, ini salah satu konflik yang terjadi di antara rakyat dengan pemerintah itu karena apa? Yaitu karena perbedaan persepsi kadang atau perbedaan keinginan antara rakyat dengan pemerintah, ya. Sehingga disintegrasi antara rakyat dengan pemerintah itu sering kali terjadi karena perbedaan persepsi dan keinginan ini. Kemudian integrasi horizontal, ya. Integrasi horizontal atau dimensi horizontal itu yaitu mewujudkan persatuan antara perbedaan-perbedaan suku, agama, wilayah, budaya dan sebagainya. Nah, ini horizontal, ya. Dia selevel begitu, ya. Tidak ada tingkatan, dan ini juga harus diperhatikan, ya. Karena integrasi horizontal ini juga banyak yang memicu untuk terjadinya disintegrasi dalam sebuah bangsa. Baik, berikutnya persoalan yang dialami oleh negara Indonesia, ya, dalam mewujudkan integrasi nasional adalah masalah primordialisme, ya. Ini yang seringkali muncul, yang menjadi pemicu konflik adalah
masalah primordialisme dan pengaruh globalisasi, ya. Primordialisme itu artinya orang yang membangga-banggakan daerahnya sendiri dan menganggap rendah daerah lain. Ya. Jadi dialah yang paling baik, paling bagus begitu, ya. Daerah lain itu tidak baik, tidak bagus, dia menganggap begitu. Dan yang paling penting lagi adalah pengaruh globalisasi yang hari ini sedang melanda negara kita, ya. Globalisasi ini sedikit atau banyak pasti ada pengaruhnya di dalam disintegrasi suatu bangsa. Lebih-lebih di Indonesia, ya. Indonesia ini negara berkembang sehingga arus globalisasi itu sangat terasa, ya. Hingga kalau ini tidak dibuat sebuah strategi integrasi, maka bukan hal mustahil bangsa ini akan mudah untuk diporak-porandakan atau dipecah belah, ya. Baik, sejak berdirinya negara Indonesia, para pendiri negara menghendaki persatuan dan kesatuan di negara Indonesia dengan menghargai perbedaan yang ada. Ya, jadi ini memang sudah terpikirkan oleh para pendahulu kita, ya, para pendiri bangsa ini, negara ini, bagaimana ini menyatukan berbagai macam perbedaan yang bukan hanya sedikit, ya, tapi ratusan bahkan ribuan perbedaan yang ada di Indonesia, mulai dari suku, bahasa, agama, budaya, bahkan ada istiadat. Maka dari itu ada strategi yang sangat ampuh yang diterapkan oleh negara Indonesia atau konsep yang ditawarkan oleh bangsa ini, yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya, melalui pandangan multikulturalisme. Maksudnya adalah walaupun kita ini berbeda-beda, tapi hakikatnya adalah satu juga, ya. Multikulturalisme itu adalah pandangan bahwa setiap budaya memiliki nilai dan kedudukan yang sama sehingga harus diberikan kesempatan untuk berkembang. Ya, multikulturalisme artinya kita mengakui bahwa perbedaan budaya itu adalah sebuah hakikat, sebuah keniscayaan yang harus diberikan kesempatan untuk sama-sama berkembang. Nah, kalau sudah punya pemahaman seperti ini, maka integrasi bangsa ini akan mudah untuk diwujudkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon dikomentari. Kalau ada yang belum paham, boleh ditanggapi di kolom komentar. Dan semua harus memberikan tanggapan atas materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.